Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah jika mayoritas penduduk Indonesia belum mencapai jumlah konsumsi sayur yang direkomendasikan oleh standar kesehatan? Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dan data sebelumnya, dilaporkan bahwa sekitar 96,7% penduduk Indonesia masih kurang mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah harian yang disarankan. Padahal Indonesia memiliki tanah subur yang menumbuhkan beragam sayur di segala musimnya, dan banyak jenis sayuran yang ternyata superfood ada di sekitar kita, baik yang umum kita tahu atau mungkin terlupakan oleh kita. Disebut superfood karena kandungan nutrisinya yang sangat padat, yang berarti sayuran tersebut menyediakan sejumlah besar vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan fitokimia dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Pada video ini, saya telah menyusun 8 sayuran asli Indonesia yang sering terlupakan atau kurang dihargai, padahal memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan layak disebut sebagai superfood. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Pertama, krokot. Krokot dikenal sebagai tanaman liar atau gulma yang sangat ulet dan mudah ditemukan di hampir seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia, termasuk di Indonesia. Daunnya kecil, tebal, berdaging, dan berbentuk oval atau sendok. Batangnya halus dan seringkali tumbuh merambat atau menyebar di permukaan tanah. Seluruh bagian tanaman yang berada di atas tanah dapat diolah menjadi berbagai hidangan, baik dimakan mentah sebagai lalapan, salad, dimasak sebagai tumisan, sup, atau bahkan diacar. Daunnya yang berdaging dan berair memiliki rasa yang sedikit asam dan asin. Rasa batangnya mirip dengan daunnya dan memberikan tekstur renyah saat dimakan mentah. Krokot adalah salah satu sumber nabati terkaya akan asam lemak alfa-linolenat omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Kandungan omega 3-nya bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan kebanyakan sayuran berdaun lainnya. Konsumsi krokot dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida serta berpotensi mencegah penyakit seperti stroke. Berikutnya, beluntas. Sering ditanam sebagai tanaman pagar hidup di pekarangan rumah atau di kebun karena perawatannya yang mudah. Bagian utama tanaman beluntas yang umum dan aman untuk dikonsumsi adalah daunnya, baik sebagai bahan makanan maupun obat tradisional. Daunnya memiliki aroma yang kuat dan khas, sering digambarkan berbau langu atau mirip aroma jinten atau ketumbar yang berasal dari kandungan minyak atsiri di dalamnya. Rasanya cenderung agak getir, sepat, atau sedikit pahit, terutama jika dimakan mentah sebagai lalapan segar. Daun ini kaya akan serat larut yang baik untuk saluran pencernaan. Manfaatnya meliputi mengontrol peningkatan asam lambung, mengatasi kembung, mual, dan nyeri ulu hati, melancarkan buang air besar, dan mengatasi sembelit. Salah satu khasiat tradisional daun beluntas yang paling populer adalah kemampuannya sebagai deodoran alami. Sifat antiseptik dan antibakteri dari minyak atsiri dan klorofil di dalamnya membantu menetralkan bau tidak sedap yang dihasilkan oleh bakteri pada kulit dan di mulut kita. 3. Pakis sayur. Bagian yang paling sering dikonsumsi adalah pucuk daun muda yang masih menggulung rapat. Bentuknya menyerupai kepala biola. Pucuk ini biasanya berwarna hijau cerah. Pakis sayur tumbuh subur di lingkungan yang lembab dengan tingkat cahaya yang rendah atau redup. Habitat alaminya meliputi lantai hutan tropis, pinggiran sungai, selokan dan aliran air, rawa atau daerah dengan tanah yang kaya nutrisi dan kelembapan yang cukup, serta tebing perbukitan atau di sela-sela bebatuan di daerah pegunungan. Pakis sayur atau yang dikenal dengan paku sayur sering disebut sebagai superfood tropis karena profil nutrisinya yang padat dan beragam manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian ilmiah. Pakis mengandung kadar protein, serat, kalsium, fosfor, zat besi, tembaga, beta-karotin, serta vitamin A, C, dan B12 yang tinggi. Tanaman ini juga kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid, termasuk quercetin dan camphorol, di mana antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Meskipun bermanfaat, penting untuk memilih jenis pakis sayur yang dapat dimakan dan mengolahnya hingga benar-benar matang untuk menghindari potensi gangguan pencernaan atau keracunan dari racun alami tertentu yang mungkin ada pada beberapa jenis pakis atau jika dikonsumsi berlebihan. Keempat, jantung pisang.
Jantung pisang kepok, pisang batu, pisang siam, pisang tanduk adalah jenis yang paling populer dan direkomendasikan karena rasanya yang enak, tidak pahit, dan teksturnya yang lembut setelah dimasak. Untuk jantung pisang jenis Ambon dan Cavendish umumnya tidak disarankan untuk dikonsumsi sebagai sayur karena memiliki kandungan tanin atau getah yang tinggi sehingga rasanya cenderung pahit dan kurang enak. Lapisan luar yang tebal, keras, dan berwarna merah keunguan biasanya tidak dimakan. Setelah mengupasnya, kita akan menemukan inti di dalamnya. Inti inilah yang memiliki tekstur lunak dan rasa yang enak setelah dimasak. Kuntum bunga yang lebih muda dan lebih dekat ke inti juga bisa dimakan, tetapi biasanya bagian putik dan kelopaknya yang keras harus dibuang terlebih dahulu. Jantung pisang sering disebut sebagai superfood lokal karena kekayaan nutrisi dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jantung pisang kaya akan fitokimia dan antioksidan seperti flavonoid, antosianin, polifenol, quercetin, dan catechin yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi resiko penyakit kronis. Konsumsi jantung pisang dikaitkan dengan berbagai manfaat antara lain menjaga kesehatan jantung dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. 5. Pegagan. Pegagan adalah tanaman liar yang sangat adaptif dan mudah ditemukan di berbagai lokasi, terutama di wilayah Asia tropis termasuk seluruh pelosok Indonesia. Daunnya merupakan ciri paling khas berbentuk seperti ginjal atau kipas kecil mirip bentuk uang koin zaman dulu dengan tepi yang bergerigi atau berlekuk. Hampir seluruh bagian tanaman pegagan dapat dimakan atau digunakan, tetapi bagian yang paling umum dikonsumsi adalah daun dan tangkai daunnya. Bagian lain seperti stolon atau batang yang menjalar di atas tanah dan akar juga mengandung fitokimia bermanfaat dan dapat digunakan untuk pengobatan meskipun jarang dimakan secara langsung sebagai makanan sehari-hari. Daun pegagan segar dapat dimakan langsung sebagai lalapan, bisa menjadi salad, di jus, diolah menjadi tumisan atau dicampur dalam pecel, dan daun pegagan segar atau kering dapat direbus untuk dibuat teh herbal. Tanaman ini kaya akan senyawa triterpenoid yang memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Secara tradisional dan dalam beberapa penelitian, pegagan dikaitkan dengan berbagai khasiat antara lain meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat, membantu sirkulasi darah, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati dan mendukung kesehatan jantung dengan membantu mengatur kadar kolesterol. Daun poh-pohan. Ciri utamanya terletak pada daunnya yang berbentuk bulat telur atau lembaran lebar dengan ujung meruncing. Tumbuh subur di pinggiran hutan, lereng gunung, atau area terbuka di kawasan pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Di daerah asalnya, seperti di Jawa Barat, sayur ini mudah ditemukan dan dijual di pasar-pasar tradisional sebagai lalapan segar. Daun muda dan bagian pucuk tanaman adalah yang umum dikonsumsi. Batangnya cenderung lebih berserat dan biasanya tidak dikonsumsi, meskipun seluruh bagian tanaman poh-pohan dapat dimakan. Daunnya memiliki aroma khas yang harum dan rasa yang unik, sering digambarkan sebagai segar, sedikit masam, dan rasa hangat yang mirip dengan daun mint atau kemangi. Poh-pohan memiliki nilai gizi yang kaya, termasuk vitamin, mineral, protein, karbohidrat, serat, serta senyawa tanaman seperti flavonoid dan fenolik. Merupakan sumber kalsium yang baik, dapat mencapai sekitar 60-70% kebutuhan harian per 100 gram, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Efek antibakteri juga membantu mencegah karies gigi dan melawan bakteri jahat di mulut. Flavonoid dalam daun poh-pohan dapat membantu menjaga fungsi pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin, dan berpotensi mengurangi resiko diabetes tipe 2. 7. Daun talas. Daun talas merupakan sumber yang kaya akan mikronutrien penting, termasuk vitamin A, vitamin C, folat, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, dan kalium. Kandungan nitrat alami dan nutrisi lainnya dalam daun talas bermanfaat dalam mengontrol tekanan darah dan mendukung fungsi jantung. Bagian daun talas yang biasa dikonsumsi adalah daun yang masih muda dan batangnya, dikenal sebagai lompong di Jawa. Daun dan batang talas harus diolah dan dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi, karena mengandung kalsium oksalat yang dapat menyebabkan iritasi parah seperti rasa gatal atau sensasi terbakar pada mulut dan kulit jika dimakan mentah. Untuk menghilangkan zat berbahaya tersebut, pengolahan yang tepat sangat penting. Cuci daun dan batang talas secara menyeluruh, lalu masak hingga benar-benar matang. Metode yang umum adalah merebus atau mengukus dalam waktu yang cukup lama.
Sangat disarankan untuk membuang air rebusan pertama dan merebusnya kembali dengan air bersih untuk memastikan kalsium oksalat terbuang sepenuhnya. Beberapa metode tradisional menyarankan untuk menggosok daun atau batang dengan garam setelah dipotong untuk membantu mengeluarkan getah penyebab gatal sebelum dibilas dan direbus. Daftar terakhir pada video ini, daun kelor. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mempromosikan penggunaan daun kelor dalam program pencegahan kekurangan gizi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini karena potensinya yang besar sebagai sumber nutrisi yang murah dan mudah didapat. Daun kelor mengandung nutrisi penting berlipat ganda dibandingkan sumber makanan lain seperti vitamin C-nya yang lebih banyak dari jeruk, kalsiumnya 17 kali lebih banyak dari susu segar, zat besi 25 kali lebih banyak dari bayam, kalium 15 kali lebih banyak dari pisang, protein dan vitamin A-nya yang tinggi. Baik daun yang masih muda, yang biasanya berwarna hijau muda cerah, maupun daun yang lebih tua aman untuk dikonsumsi. Daun muda cenderung lebih lembut dan memiliki rasa yang sedikit lebih manis, sedangkan daun tua memiliki rasa yang lebih kuat dan tekstur yang lebih berserat. Selain daunnya, bunga kelor juga bisa dimasak dan polong biji kelor yang masih muda juga umum dikonsumsi sebagai sayuran seperti kacang panjang. Jika ingin tahu 10 jenis sayur superfood lainnya untuk menambah keseimbangan gizi di piring kita, klik video pada kiri layar. Jika penasaran apa saja bunga yang dapat dimakan, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.